Yuk, berbagi cerita dan simak cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19. Baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita masuk di radio Sahabat Isoman, program di mana kita bisa menyimak cerita-cerita positif ya bagi Anda yang saat ini mungkin saja sedang melakukan isoman atau sedang dirawat di rumah sakit. Kita dengar cerita-cerita dari mereka yang saat ini sudah sembuh ya dari paparan COVID-19. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Wulan Rizky. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wulan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Aduh, suaranya ya menenteramkan hatiku loh. Baru bangun gitu loh, suaranya jadi masih bantal. Oh iya. Mbak Wulan Rizky ini juga terkenal atau dikenal sebagai noser juga gitu kan. Nah, apa kabar ini Mbak Wulan? Kabar aku baik, alhamdulillah. Oke, nah bisa cerita tentang ini dong, apa ketika terpapar COVID-19 ini kapan dan kemudian saat itu sempat kaget atau panik atau gimana? Gimana ini Mbak? Yang pastinya kaget, panik, semua tumbuh jadi satu ya Mas ya. Cuman ini akhirnya banyak hikmah yang aku terima selama mengidap COVID-19 ini gitu kan. Jadi waktu itu tanggal 23 Juni. Juni ya. Juni itu. Jadi 1 bulan persis setelah vaksin yang kedua. Jadi benar-benar vaksin itu tidak menjamin kita tidak terpapar. Kalau prokesnya nggak ketat kan. Setuju semuanya. Nah terus akhirnya 23 Juni itu aku badanku meriang, lemes, pusing kayak flu biasa gitu sih sebenarnya, cuman nggak ada sesak nafas. Nah akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu itu lagi tingginya kan kasus COVID dan susah-susahnya ngedapetin rumah sakit juga ya kan? Banget susah banget untuk dapetin rumah sakit. Waktu itu aku sempet ke sorry itu yang COVID yang kedua malah. Jadi gini. Maksudnya kena 2 kali? 2 kali dengan jeda yang cuman 1 minggu lah. Jadi pertama kali itu aku langsung ke rumah sakit, ke IGD, itu pun juga lagi antri banget Mas. Jadi aku ke rumah sakit jam 9 malam, terus habis itu baru ditangani itu jam 11 malam. Saking banyaknya yang kena COVID gitu kan. Nah akhirnya dinyatakan positif. Dari situ aku langsung mengasingkan diri karena aku sayang sama keluarga aku kan, aku sayang sama ibuku, jadi aku langsung pergi ke apartemen gitu kan, jam 3 pagi Mas. Itu terus beberapa hari di apartemen, kehidupan makan sendiri dan sebagainya, keluarga aku nggak mungkin datengin aku, dan akhirnya sih. Ini stok makanan dari apartemen atau bagaimana? Sendiri. Masak sendiri berarti ya? Atau? Enggak, online. Oh gitu ya. Jadi online. Terus habis itu lama-kelamaan kok kayaknya bakalan nipis nih tabungan aku. Pastinya kan gitu. Iya benar. Karena obat yang aku beli itu harus dibeli. Obatnya itu total 2,5 juta sama injeksi. Itu uang sendiri. Karena waktu itu BPJS nggak cover. Rumah sakit itu tidak mengcover BPJS kesehatan tapi BPJS ketenagakerjaan. Nah terus akhirnya ya udah aku bayar sendiri, yang penting aku sembuh, pikiranku gitu kan. Tapi lama kelamaan kok kayaknya ini ya duitku habis gitu loh. Akhirnya aku telepon puskesmas rumah setempat. Nah akhirnya aku bilang, Mas aku mau ke asrama haji aja karena tabunganku udah nipis nih untuk kehidupan isoman. Itu pun inden Mas, gak langsung aku dapat kamar.
karena lagi tinggi-tingginya lagi kan. Aku bilang hari Jumat, hari Senin baru dapat kamar, terus aku langsung ke asrama haji dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan di asrama haji. Tapi di situ di luar dugaan, Mas. Kenapa? Untuk yang sudah pernah ke asrama haji mungkin juga kaget ya, dalam arti itu gini, wah kok kayak gini ya, di luar ekspektasi aku. Mending aku isoman di apartemen deh, tapi duitku udah nipis. Cuman akhirnya di situ aku self healing, di mana asrama haji itu kotor banget. Tapi aku memahaminya itu adalah mungkin karena tenaga kebersihan, tenaga kesehatan juga ini ya minim ya, saking banyaknya yang kena COVID-19 gitu. Akhirnya di situ, ayo Wulan, kamu harus berdamai dengan diri sendiri, bersihin Mas akhirnya. Iya. Bersihin sendiri, debu-debu, aku sapu, akhirnya bisa nyaman untuk tinggal di situ. Sekitar 2 minggu aku di asrama haji untuk COVID yang pertama. Sebelum dilanjutin nih, ngomong-ngomong nih, kok sampai 2 kali itu ceritanya gimana ini, Mbak Wulan? Saya baru pertama kali nih narasumber yang kena 2 kali nih, baru ini. Biasanya sekali-sekali. Kalau di Surabaya itu enggak aku tok loh Mas. Oh iya. Yang kena 2 kali. Ada teman aku yang kerja di media juga. Malah kondisi yang terakhir ini lebih parah. Jadi kondisi yang terakhir itu dia malah linglung. Mungkin saturasinya oksigen ke dalam tubuh itu dia rendah banget, jadi penanganannya terlambat, mungkin loh ya, mungkin. Sekarang keadaannya linglung sih kabarnya, seperti itu Mas. Nah jadi, ini kalau dari yang pertama dan yang kedua itu jarak berapa hari sih? Semingguan, oke. Semingguan. Kalau dibanding yang pertama dengan yang kedua, kira-kira lebih parah yang mana? Parah yang kedua, Mas. Gimana nih? Bisa cerita? Bisa. Jadi gini, hari Jumat misalnya aku dinyatakan negatif oleh asrama haji ya. Terus habis itu hari Seninnya aku merasakan di ulu hati itu sakit. Di ulu hati itu sakit, terus akhirnya aku ke rumah sakit. Waktu itu pertama kali PHC. Ditolak karena full rumah sakitnya. Akhirnya aku ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kenjeran. Aku nggak nyebutin ya, cuman karena ada sesuatu hal yang bikin aku kecewa sebenarnya. Nah di situ aku dinyatakan usus buntu. Akhirnya disuruh operasi usus buntu kan. Ya udah deh, yang penting aku sembuh. After operasi usus buntu 1 hari setelah itu aku sesak nafas Mas. Sesak nafas dengan saturasi 89, 90 kayak gitu. Nah, ini ya maksudnya mengkhawatirkan juga kan, minim kan itu batas yang batasnya kan kalau nggak salah 95. Iya kan, betul. Terus habis itu kok aku udah ngomong, ini kenapa ya dok, kok saya sesak nafas setelah operasi? Nggak apa-apa, ini udah biasa katanya gitu. Akhirnya tidak ada tindakan, nggak ada solusi. 3 hari setelah operasi aku memutuskan untuk pulang. Misalnya hari Jumat lagi Mas. Jadi apa ya, kayak kejadiannya tuh setiap hari Jumat pulang, Senin masuk rumah sakit lagi. Ini kayak film ya, Friday Nightmare ya. Gitu. Kenanya Jumat soalnya. Jumat itu dalam kondisi aku lemes, saturasiku juga aku sesek banget. Terus habis itu panas. Yang aku rasain panasku itu sampai 39 lebih. Hampir ke 40. Iya. Saturasiku itu sempat 76. Itu sesek banget. Aku udah nggak kuat di hari Minggu malam sebenarnya, tapi akhirnya aku mencoba menunggu. Aku pikir mau ke spesialis penyakit dalam, tapi ternyata spesialis penyakit dalam itu punya ini. Di rumah sakit PHC itu punya, kita harus foto torak dulu, kita harus PCR dulu. Nah, PCR itu dinyatakan
positif, tapi city value-nya 34. Itu saturasiku 91 kalau nggak salah, itu sesek banget minta ampun. Tapi dalam di IGD itu aku melihat ada saturasi yang 60, 70, itu udah pakai oksigen yang bukan yang gini ya, tapi oksigen yang gimana ya, yang gede gitu loh Mas. Itu kalau saturasinya rendah banget. Itu sih, itu akhirnya menjadi kasus COVID-19 yang kedua. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, berandai-andai saja, karena kadang-kadang kita juga kenanya di mana kita nggak tahu, tapi nggak bisa, mungkin nggak bisa diprediksi. Iya, mungkin Mbak Ulan ngerasa nggak kenanya itu di mana sih, yang pertama dan yang kedua itu? Apakah mungkin feelingnya mungkin saya di sini nih kayak gitu-gitu? Ada nggak? Kalau yang pertama itu adalah, padahal aku nggak pernah ya Mas ya, maksudnya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah nongkrong, prokesnya lumayan ketat. Cuman kadang tanpa kita sadari, ibarat gini nih, kita di kantor ya, waktu aku COVID yang pertama itu ada temanku yang OTG, dia tidak ngerasain apapun, tapi positif. Nah, kasus-kasus yang OTG ini kan yang lebih parah, Mas. Iya, benar. Dia bisa menularkan COVID-19 ke orang yang komorbid. Aku kan termasuk komorbid ya. Aku obes gitu kan. Nah, ini gampang banget untuk menyerang aku, dan posisi juga aku ada kelemahan di lambung, di ulu hati. Jadi memang COVID itu akan menyerang ke lambung kebanyakan. Iya. Tuh. Terus akhirnya OTG ini tidak merasakan apapun, ya bisa menyerangnya ke komorbid itu, karena yang obes itu cuma aku aja sih. Kalau yang kedua ini nggak ngerasa kena di mana gitu? Nah, kalau yang kedua ini di rumah sakit yang ngoperasi aku. Jadi ibuku itu bilang gini, setelah operasi kalau ada suster atau dokter kamu tetap pakai masker ya. Cuman ya itu lagi-lagi aku merasakan nggak mungkin deh aku kayak ruang VIP ya, karena aku di kamar VIP bisa terkena COVID gitu loh. Ternyata lagi-lagi kita memang tetap prokes, karena kan dokter dari luar, suster dari luar, terus habis itu kita juga nggak ngerti gini, rumah sakit itu lagi nggak kondusif, ya kan? Orang positif pun masih bisa tetap jalan-jalan. Iya, benar. Itu yang bikin ya kita harus tetap prokes gitu. Oke, baik. Kadang-kadang yang positif pun kalau mereka gejalanya ringan pun katanya masih bisa melakukan aktivitas apa-apa kan gitu ya kan? Bisa, katanya begitu. Gini, kayak di IGD aja kemarin aku lihat ya, di IGD itu gini. Maksudnya gini, aku sakit terus adikku jaga aku. Nah, jaga aku di IGD, sedangkan di IGD itu kan banyak orang sakit gitu loh. Nah, apa kabar virus-virus di badan kita, di baju kita? Terus adik kita pulang atau adik kita keluar makan di mana misalnya, itu kan udah bisa nyebarin kan. Iya. Kalau kita nggak prokesnya ketat banget gitu loh. Itu sih. Oke, baik Mbak Ulan, selama isolasi mandiri kalau di apartemen nggak ada masalah ya, karena kalau dari dengar masalah, Mas. Oh, ada masalah juga. Apa? Di apartemen itu aku batuk banget. Jadi yang COVID yang pertama itu aku batuk, tapi tidak ada sesak ya. Tidak ada sesak nafas, cuman batuk aja. Tapi batuknya itu yang benar-benar yang keluar riaknya kayak gitu, yang benar-benar yang mikir gini, wah kalau lama-kelamaan. Jadi salah satu alasan kenapa aku nggak mau di apartemen adalah uang sudah menipis pastinya. Terus yang kedua adalah kalau ada apa-apa, misalnya nih, aku meninggal, nggak ada yang tahu. Nah, itu makanya kenapa aku menghubungi puskesmas kecamatan terdekat untuk aku dipindah di asrama haji, supaya kalau ada apa-apa sama aku itu ada yang tahu. Gitu loh, Mas. Oke, jadi selama di apartemen nggak ada orang lain yang misalnya menjenguk atau apa gitu, steril berarti, nggak ada ketemu siapa-siapa gitu ya? Enggak, sama sekali enggak.
Ya kasihan juga lah Mas kalau keluarga aku jenguk aku karena aku kan bukan sakit tipes, bukan DPD. Jadi sebenarnya Mbak Ulan ini memang sangat menjaga agar cukup aku saja lah gitu, yang lain jangan dulu gitu kan, maksudnya mungkin Iya, seperti itu. karena Oke. kan ibu aku udah sepuh kan Mas, di rumahku juga masih ada nenek, jadi ya aku yang ngalah gitu loh untuk jadi aku cabut aja dari rumah gitu. Oke, kalau yang kedua ini akhirnya dirawat di rumah sakit sampai penyembuhan gitu ya? Iya, kurang lebih 12 hari Mm-mm. sampai city value-nya itu di atas 4 lah. Maksudnya tidak ada city value. Jadi, tapi recovery-nya yang berat ini. Oke, baik. Sebelum ke recovery, kira-kira ketika di rumah sakit itu apa saja Mbak Ulan yang misalnya soal makanan, obat-obatan, atau kegiatan-kegiatan itu apa saja yang selama ini dilakukan di sana? Yang di rumah sakit. Iya. Yang COVID yang kedua rumah sakit itu aku nggak ngelakuin apa-apa Mas. Oh. Karena kan aku sesak nafas, tapi tidak ada batuk, tidak ada demam, cuman kadang masih sering kayak mual-mual kayak gitu loh Mas. Gitu. Terus jadi malah nggak dibolehin sama susternya untuk turun dari bed. Cuman kan aku orangnya bandel ya. Maksudnya aku nggak suka kalau terlalu tiduran di tempat tidur gitu loh. Jadi aku masih misalnya buang air kecil masih tetap di kamar mandi, tetap dari infus kayak gitu sih. Tapi melakukan sendiri ya, maksudnya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jagain gitu ya? Enggak, tapi satu kamar itu di rumah sakit kalau untuk COVID memang tidak ada VIP kan. Sekamar itu ada 3 orangan. Jadi semuanya yang bantuin susternya gitu ya? Ya, kalau kayak lansia. Jadi aku sekamar itu kan sama lansia, 2 orang lansia. Itu memang semuanya diurus sama susternya yang menggunakan APD lengkap gitu kan. Kalau aku kan nggak seberapa parah, cuman memang masih butuh oksigen. Karena waktu itu kan oksigennya masih mahal-mahalnya kan Mas. Iya, susah-susah didapat juga. Akhirnya mau nggak mau ya udah deh nginep di rumah sakit, dibantu sama oksigen yang ada di rumah sakit. Oke, Mbak Wulan, tentunya ini merasa sangat bersyukur sekali ya ketika melewati banyak cobaan, dalam arti karena memang baru pertama kali ini saya mewawancarai pasien yang sudah 2 kali gitu ya terkena, dan apalagi yang kedua ini ada agak sedikit agak berat gitu ya. Nah, kira-kira ini selama ini ada atau pihak-pihak mana yang membuat Mbak Ulan itu yakin memberikan semangat ya, sehingga dengan kata lain mentalnya, psikologinya ini kan katanya juga support untuk proses mempercepat proses penyembuhan gitu. Selama ini apakah memang ada dukungan dari teman-teman, mungkin dari ngobrol via WhatsApp, atau mungkin ada yang datang ke sana atau siapa begitu? Gimana ini, Mbak? Ada, Mas. Yang aku kasih nomor telepon itu Kak Sam itu. Oh iya. Oh, ini termasuk salah satu yang aktif mengunjungi atau bagaimana? Bukan. Jadi tahu aku positif, terus dia ibarat kalau aku udah nggak bisa cium apa nggak bau, terus aku nggak bisa ngerasain kan, panik banget kan. Iya. Wah, jangan-jangan mau mati nih gitu kan. Mikir gitu. Tapi dia ini sih kayak, Wulan jangan panik ya, jangan panik, karena dia udah duluan kan. Tuh, terus teman-teman juga yang lainnya kasih support lewat WhatsApp, lewat telepon kayak gitu. Oke. Mbak Wulan mungkin ada something yang mau disampaikan, ucapan terima kasih lah atau apa pada mereka gitu. Ya, jadi memang orangnya ada di sini. Oh iya. bukan Kak saya, maksudnya teman kantorku juga. Jadi termasuk salah satu yang memberikan support juga gitu maksudnya ya. Jadi pertama kali tahu aku positif gitu tuh udah langsung yang, kamu butuh apa? Karena memang kan teman kantorku yang ini, Mbak Pipit ini asik. Mbak Pipit ini kan maksudnya suaminya pernah COVID, jadi tahu apa-apa yang dibutuhkan saat COVID gitu kan, dibeliin oksigen, dibeliin macam-macam deh gitu kan. Terus habis itu teman-teman yang lainnya juga tahu kalau COVID itu kan kayak nggak suka makan gitu ya, jadi dikirimin, kamu mau makan apa biar bisa
mau makan biar cepet makan dan sebagainya itu. Dan Mbak Wulan ketika makan apa nggak ada semacam kendala tertentu, misalnya sama seperti yang dialami yang lain, terasa pahit atau ada rasa mual dan sebagainya gitu, enggak ya? Atau gimana? Enggak, cuma ya nggak enak sih, nggak enak makan gitu loh Mas. Nah terus habis itu cuman ya harus dipaksain karena harus minum obat kan. Sebenarnya yang kedua sama-sama ini sih, kalau mual sama-sama pertama dan yang kedua sih. Gitu. Oke, Mbak Wulan, kalau boleh tahu nih ya, menurut Mbak Wulan, COVID-19 ini penyakitnya seperti apa sih gitu? Iya kan, karena sudah 2 kali mungkin sudah kenal gitu. Seperti apa sih gitu loh? Mungkin bisa dideskripsikan seperti apa, silakan. Jadi COVID-19 itu penyakit yang sangat menyeramkan, Mas. Jadi ngabisin duit. Iya. Terus mental juga. Kalau nggak kuat itu bakalan stres banget. Karena kan ibarat orang kalau udah kena COVID itu kan, apalagi yang pertama-tama itu kayak sebuah aib gitu kan ya. Cuman kalau sekarang udah nggak usah merasakan kayak ini aib apa. Jadi kayak apa ya, tolong menolong kayak gitu loh Mas. Jadi kalau emang kena COVID ya udah bilang aja kena COVID, siapa tahu nanti diantara teman-temannya bakalan ngebantuin, entah itu ngebantuin secara psikis, secara materi mungkin juga ya. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya, tapi memang virus ini apalagi varian baru ini kan sangat parah banget ya. Maksudnya tidak menunggu 7 hari baru kita tepar, enggak. Jadi beberapa jam aja udah bisa tepar gitu kan. Cuma kita nggak bisa tahu virus ini ada di mana. Oke. Nah ini yang terakhir ya, Mbak Wulan mungkin ada apa ya, semacam kesan atau pesan-pesan, saran dan sebagainya untuk sahabat kita yang mungkin saat ini sedang dirawat ya, atau sedang melakukan isoman, mungkin bisa berbagi cerita-cerita yang bisa memberikan semangat buat mereka. Apa ini Mbak? Ya, yang pastinya nggak usah panik kalau dinyatakan positif COVID-19. Cuman tetap semangat aja karena COVID ini tidak menyerang di tubuh kita tapi psikis kita juga gitu kan. Kita gampang stres, kita gampang capek, apalagi pas recovery kayak gini, capeknya minta ampun. Jadi masih jalan dikit aja udah sesak nafas kayak gitu kan. Jadi nggak usah panik lah. Minum vitamin yang banyak, kalau di luar prokesnya harus diperketat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Dan Mbak Wulan keep healthy ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian juga apa ya? Kayaknya mungkin selama ada di rumah sakit, apartemen, mungkin keinginan yang saat ini ingin diwujudkan itu apa sih? Mungkin pingin refreshing kemana gitu. Kalau yang itu pasti Mas. Iya. Pengen lihat apa ya, hijau-hijauan kayak gitu. Cuman kan satu masih PPKM, terus yang kedua juga belum kondusif kayak gitu. Terus ya sabar dulu lah, nanti aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan. Kasus rumah sakit sekarang agak-agak sedikit sudah melandai ya. Iya. Tapi ICU kan masih penuh. Oke. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan informasinya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dengan Mbak Wulan Rizky, announcer di stasiun radio di Surabaya ya. Baru saja kita simak ceritanya. Ini spesial banget karena terkena 2 kali COVID-19 sehingga tadi juga sempat menyinggung ketika yang pertama begini, yang kedua begini. Nah ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap lebih menjaga kesehatan kita ya. Bagaimana kita dalam bertingkah laku, kemudian juga beraktivitas ya, berkomunikasi dengan masyarakat. Nah seperti apa? Mudah-mudahan itu nanti akan membuat kita jadi lebih waspada dan hati-hati. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.